sebenarnya nih nggak pengen terjadi gitu ya. Kita udah bangun sama-sama kan gitu intinya. Tapi semoga Kak Indra dikasih mujizat sama Allah, dikasih kesembuhan total, bisa syuting, bisa cari uang lagi, biar istrinya itu menyesal telah meninggalkan dia. Kayaknya istrinya sih nggak terbiasa hidup susah. jangan lupain juga ayah ya, yang penting itu. Karena ayah butuh energi dari kalian. Kalianlah energi yang luar biasa buat ayah. Nggak tega saya ngelihatnya, nggak tega, bener-bener saya nggak tega. Mungkin kalau saya di posisi Mas Indra Bekti, saya nggak tahu apakah saya kuat untuk menjalani kehidupan ini. Di saat saya harus bangkit untuk sembuh, saya dihancurkan oleh orang yang saya cintai. Ya, pastinya untuk rasa sayang sama anak-anak itu nggak akan pernah pudar ya. Abel, Daphne, yang sabar ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ini ayah lagi recovery dulu. Saya hanya bisa mendoakan semoga Mas Indra Bekti kuat, dan saya doakan ya Allah, Mas Indra Bekti cepat sembuh, angkat penyakit Mas Indra Bekti ya Allah, dan semoga Mas Indra Bekti diberikan perlindungan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya Mas. Orang baik insya Allah mendapatkan orang baik. This is your second chance di kehidupan lo. Betul. Lo harus menjadi sosok Bekti yang baru, yang lebih fresh, yang lebih bijaksana. Karena jujur sebagai sahabat kita udah ngerasanya kayak lo kemarin kayak udah mau ninggalin kita, Bekti. Lo terkapar seperti itu karena maksudnya lo lagi nggak kenapa-napa terus tahu-tahu jatuh gitu kan. Iya, betul. Itu yang buat kita kayak ya Bekti lewat nih, ya Bekti lewat. Itu yang yang bener-bener itu yang kekhawatiran kita, Bekti gitu. Maksudnya kita berat kayak kehilangan Olga, terus kita juga nggak mau kehilangan lo juga gitu. Jadi ini bener-bener kehidupan kedua buat lo, Bekti. Iya. Kayaknya nih anak takut sama aku. Dia bohong lah sama aku. Kayaknya nih anak itu loh suamimu, woy, mbak, suami tuh ngomongnya minimal mas kayak. Sorry kalau gue ngepotong di bagian video ini. Kayaknya nih anak itu bukan anak kamu, itu suami kamu, imam kamu. Harusnya pemilihan katanya itu lebih sopan, lebih wise. Kayaknya Simba ini lebih mendominan gitu, sampai kayak ada tekanan gitu loh buat Mas Indra Bekti kita. Cuma kita nggak tahu ya. Tapi makin kesini makin ketahuan, makin keluar si asli mbaknya ini. Cuma kita nggak tahu juga. Kita lihat aja sampai mana cerita ini dan gimana nanti endingnya. Walaupun dia sudah menggugat Mas Indra Bekti, yang dimana Mas Indra Bekti ini lagi survive dari penyakitnya, lagi recovery, biar gimana bisa sembuh. Harusnya Mbak itu menjadi support sistemnya dia. Kasih waktu atau space dulu biar Mas Indra Bekti harusnya sehat dan pulih baru deh gitu, bawa masalah baru gitu. Bukannya pernikahan itu sesuatu yang sakral yang harus dipertahankan ya harusnya gitu. Padahal cuma baru beberapa bulan dia itu berbakti sama suami, merawat suaminya yang lagi sakit, tapi malah digugat cerai. Gak ada rasa kasihan sama sekali gitu. Padahal saat ini Kak Indra itu lagi membutuhin seorang istri buat ngerawat dia. Namanya orang stroke kan, taulah orang stroke kayak gimana, memang harus ekstra dijaga, diperhatikan, tapi malah ditinggal. Kok tega gitu loh. Aduh, mungkin kalau 1 tahun 2 tahun dia menyerah oke lah. Ini baru beberapa bulan. Apa nggak kasihan gitu ya? Padahal Kak Indra itu dari dulu terus bekerja keras, tetap eksis, tetap syuting, tetap ada di TV. Terus sekarang pas lagi down, lagi butuh-butuhnya dukungan seorang istri, malah mau ditinggal, digugat cerai.
Gimana hati nuraninya? Aku nggak habis pikir bener-bener. Aku kepikiran loh. Pas lagi suami tuh lagi butuh dia. Bukan malah ditinggal. Semoga Kak Indra dikasih mujizat sama Allah, dikasih kesembuhan total, bisa syuting, bisa cari uang lagi. Biar istrinya itu menyesal telah meninggalkan dia. Kayaknya istrinya sih nggak terbiasa hidup susah. Gue emang pelit-pelit. Kalau kita bukan seorang istri kagak pelit. Orang taunya Mas Bekti hidup dengan beberapa lama dia kerja, digajinya besar. Enggak, reality enggak. Mas Bekti sampai kadang ngebantuin keluar kota, tidak dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat naif sekali di saat Indra Bekti membutuhkan istrinya, bersama dia, menemani dia, mendoakan dia untuk bangkit dari sakitnya yang kritis, yang divonis mengalami pendarahan, meskipun saat ini sudah lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Tapi ketika mendengar kabar bahwa Aldila Jelita, istrinya Indra Bekti, mengajukan gugatan perceraian terhadap dirinya, betapa hancurnya hati Indra Bekti. Belum lagi dia menahan rasa sakitnya, bangkit untuk sembuh. Tapi di saat-saat dia betul-betul membutuhkan support dari istri belahan jiwa jantung hati, malah digugat di saat-saat dia mau bangkit. Saya nggak ngerti lagi betapa hancurnya perasaan hatinya Mas Indra Bekti. Kacau balonya pikirannya. Jadi saya berpikir bahwa benar-benar tulus cinta kasih enggak sih Aldila Jelita ini kepada Indra Bekti. Kemarin baru 1 hari masuk rumah sakit, divonis mengalami pendarahan otak, langsung open donasi, meminta bantuan kepada masyarakat. Padahal Indra Bekti ini adalah artis senior. Ya kita tahu sama tahulah asetnya, tabungannya, lalu kemudian asuransi kesehatannya, kok tiba-tiba langsung Aldila Jelita, istrinya Indra Bekti, open donasi. Dan kemudian saat-saat Indra Bekti recovery, mungkin belum ada penghasilan karena sekarang masih dalam keadaan untuk sembuh, digugat. Harusnya mbaknya pakai hati. Nggak tega saya ngelihatnya, nggak tega bener-bener saya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ini ayah lagi recovery dulu. Pokoknya kamu temenin bunda, karena bunda juga nggak kurang-kurangnya pasti sayang sama kalian. Dan apa yang udah dia perbuat selama ini, dari pernikahan pertama sampai sekarang terakhir kita pertemuan kemarin pun, tentunya itu adalah bentuk kasih sayang buat aku, buat anak-anak, buat keluarga. Jadi jangan pernah kalian mengecewakan ayah bunda juga. Tentunya kalian harus sayangin bundanya juga ya. Jangan jangan lupain juga ayah ya. Yang penting itu, karena ayah butuh energi dari kalian. Kalianlah energi yang luar biasa buat ayah. Menyedihkan, digugat cerai Aldila Jelita. Pakar ekspresi sebut Indra Bekti alami tekanan batin yang besar. Di lain sisi, nasib rumah Indra Bekti, Aldila Jelita dan Indra Bekti jual rumah untuk bayar hutang. Pakar ekspresi Madiro Eji buka suara soal kondisi Indra Bekti setelah digugat cerai oleh istrinya Aldila Jelita. Menurut Eji, dirinya menganalisis ekspresi dari guratan wajah yang bisa melihat adanya perasaan senang maupun sedih. Eji kemudian menganalisis video setelah Indra Bekti digugat cerai Aldila Jelita. Video tersebut adalah saat Indra Bekti diwawancarai oleh awak media setelah menjalani pengobatan tanpa didampingi istri. Menurut Eji,
guratan wajah Indra Bekti menandakan adanya kesedihan. Kalau di play video ini, kecenderungan dari ujung guratan matanya itu menandakan adanya kesedihan, dan beberapa lekukan itu menandakan kurang tidur, kata EJ, dikutip dari tayangan YouTube Intens Investigasi, Rabu 1 Maret. EJ juga menambahkan, adanya guratan wajah yang turun itu menandakan beban pikiran yang sedang dipikul oleh Indra Bekti begitu berat. Bisa jadi, kekurangan tidurnya itu karena ada beban pikiran, karena mengarah pada guratan ujung matanya yang turun, jelasnya. Meski Indra Bekti tersenyum saat diwawancara, tetapi EJ melihat sosok presenter tersebut memiliki tekanan batin yang besar. Di video ini, meski beliau senyum, tapi kalau dilihat tekanan batin beliau ini sangat besar. Kalau dilihat seperti ini, banyak hal bisa jadi karena cekcok keluarga, cekcok pasangan, bisa juga dari karir itu, juga bisa jadi tekanan batin, tuturnya. Seperti diketahui, Indra Bekti digugat cerai oleh Aldila Jelita ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari kemarin. Indra Bekti mengakui hak asuh kedua anaknya akan jatuh pada sang istri dan sepakat untuk tidak meributkannya. Meski berpisah dengan sang istri, Indra Bekti mengaku masih sayang kepada kedua anak perempuannya, tidak akan pernah pudar. Di lain sisi, kasihan nasib rumah Indra Bekti. Aldila Jelita dan Indra Bekti jual rumah buat bayar hutang. Keputusan cerai Aldila Jelita dengan Indra Bekti sepertinya sudah mantap dan dipikirkan secara matang. Hal ini karena keduanya pun sudah melakukan kesepakatan untuk menjual rumah yang berlokasi di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Tak ada perselisihan di antara keduanya karena hasil penjualannya pun akan dibagikan rata. Selain itu, soal utang yang masih ada akan dibayar dari hasil penjualan aset. Rumah dijual, hasilnya dibagi dua, ucap Milano Lubis, kuasa hukum Indra Bekti dan Aldila Jelita di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, dikutip Rabu 1 Maret. Utang ada, tapi aset ini dijual buat menutupi hutang, lanjutnya. Meski demikian, saat ini Aldila Jelita diketahui masih menempati rumah tersebut karena belum ada pembelinya. Sambil dijual, Dila masih boleh di situ. Kan, kalau nggak ditempati, takutnya malah rusak atau kotor, jelas Milano Lubis. Milano Lubis pun menjelaskan, jika tak ada perjanjian pranikah, sehingga keputusan soal harta sudah dirundingkan setelah adanya kesepakatan untuk cerai. Di lain sisi, meski sangat disayangkan, menurut Milano Lubis, keputusan untuk cerai adalah jalan terbaik untuk Aldila Jelita maupun Indra Bekti. Mereka memang sudah seperti itu melengkapinya. Makanya sayang banget mereka harus pisah. Tapi ini adalah jalan terbaik untuk mereka berdua, bukan untuk Bekti doang. Buat dua-duanya. Tandas Milano Lubis.